warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deslinda SPDI, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MI nomor 08E72 Debai, Kecamatan Kumendebay, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Madura dengan NIM 25381101 dan nomor peserta 476223003291. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 4 dengan materi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan bersama. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dan kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Baiklah ya, Umi absen dulu. Alia Jazila Safitri, Hadir. Naila Muzara Ulfa, Hadir. Nafisa Hadi Zulfa, Hadir. Cinta Azhara, Hadir. Nazila Izati, Hadir. Kaila Amanda, Hadir. Anissa Rujana, Hadir. Elfian, Hadir. Juan Mirza. Tidak. Oh, yang sakit tadi ya. Evan Dimas, Tidak. Evan Dimas. Evan Dimas kenapa tadi? Sakit. Sakit juga. 2 orang yang sakit ya. 2 orang yang tidak hadir. Ya, baiklah anak-anak semuanya. Masih ingatkah pembelajaran kita yang minggu lalu? Masih. Apa? Sejarah Nabi Muhammad. Iya, sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak, pada hari ini Umi akan menjelaskan tentang materi Isra Mi'raj. Ya, materi Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semua, Umi akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu memahami, yang pertama itu memahami latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, menjelaskan latar belakang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yaitu kita dapat menjelaskan atau menceritakan kronologi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak semua, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang agung. Ya, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Jadi untuk lebih jelasnya nanti Umi akan memperlihatkan videonya ya. Jadi setelah kita mengamati videonya nanti, kita akan mendapatkan beberapa hal dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan nanti semoga kita nanti dapat menjadi motivasi ya bagi kita. Apa dan bagaimana kita mengambil sikap dari peristiwa itu. Ya. Baik, anak-anak semua, sebelum kita menayangkan video yaitu tentang peristiwa Isra Mi'raj tersebut, apakah anak-anak semua sudah siap? Siap. Siap nonton video? Siap. Baiklah ya. Sebelum kita nonton video, kita fokus dulu ya. Fokus kepada video yang kita tonton ya. Yo, tempo fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baiklah anak-anak semua. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1, Surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis.
Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan dirimu dan berbaringlah. Aku akan mensucikan hati dan jiwa. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali kekangnya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai buruk, sebaik-baik orang yang menunggangimu adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung kali ini. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menambahkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, pilihlah salah satu di antara 2 minuman ini. Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad, engkau telah memilih sesuai fitrah. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kemari? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh-ruh manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril? Dia adalah Adam, manusia sekaligus nabi pertama di bumi. Ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai penatu yang soleh. Malaikat Jibril menjelaskan penampakan para ruh di sekitar Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah ruh orang-orang yang sengsara. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan azab bagi orang yang gemar memakan harta anak yatim. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Jibril kembali meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit. Terjadi percakapan yang sama seperti sebelumnya. Sungguh tamu terbaik telah datang. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad untuk menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai Nabi Muhammad yang saleh. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepadamu. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketiga. Di sana mereka bertemu dengan laki-laki yang sangat indah parasnya. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf. Sapalah beliau. Assalamualaikum, wahai Nabi Yusuf. Aku Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, aku telah mengenalmu, wahai Nabi Muhammad. Semoga engkau selalu diliputi kebahagiaan. Lalu mereka naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris telah merdeka. Baik anak-anak semua, barusan kita telah menyaksikan video tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Siapa yang melakukan Isra Mi'raj? Siapa yang melakukan Isra Mi'raj barusan? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya Umi akan membagi kelas ya. Membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Ya, jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya. Jadi dari masing-masing kelompok akan mencermati ya apa yang telah didapatkan dari menonton video tadi. Ya, lalu nantinya setiap kelompok nanti siap untuk mempresentasikannya ke depan kelas. Jadi di sini ini kelompoknya sudah terbagi, ada 3 kelompok ya. Nah, ini ada 2 orang yang tidak masuk ya, tidak hadir. Ini di sini ya, kami kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi antara kelompoknya masing-masing ya. Nanti dipresentasikan ke depan. Baik anak-anak semua, silakan untuk berdiskusi. Ya, ditulis ya. Itu didiskusikan apa yang telah dilihat tadi, hasil dari menonton video tadi, apa-apa yang ada kita ingat. Ya. Gimana kelompok 1? Sudah selesai? Ada yang sudah siap? Hasilnya? Sudah selesai? Sudah siap diskusinya? Ya, baik anak-anak semua. Jadi setelah berdiskusi, ya, sesuai janji tadi, setiap kelompok Umi persilakan ya, kita persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ayo yang sudah siap dari kelompok mana? Ya, diwakilkan 1 orang ya, 1 kelompok 1 orang untuk maju ke depan. Nah, ayo kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi. 1. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam. 2. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sulit dijangkau
dijangkau oleh akal pikiran manusia. Sekian, terima kasih. Iya, itu persentase dari kelompok 3 ya. Kelompok 3. Ya. Jadi apa tadi? Di langit pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam katanya. Ya, ada ketemu tadi di video? Nah, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi. Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad ke Saleh di malam hari, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Iya, itu persentase dari kelompok 2. Apa tadi? Yaitu mengenai Isra Mi'raj, artinya perjalanan Nabi dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ayo dilanjutkan dengan kelompok 1. Yang kuat suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasi Hasil diskusi. Isra Mi'raj itu di waktu malam perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad mengendarai buruk Masjidil Aqsa, naik ke langit dunia. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi sholat 2 rakaat. Ya, itu persentase dari kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Ya, jadi apa tadi hasilnya? Ya, katanya Isra Mi'raj itu di waktu malam. Ya, perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad mengendarai Buraq. Ya, Nabi Muhammad mengendarai Buraq menuju Masjidil Aqsa, naik ke langit dunia. Jadi sampai di sana Nabi sholat 2 rakaat. Ya, inilah anak-anak semua. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW cukup sampai di sini. Ya, nanti Umi akan berikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Ya. Untuk hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Duduk anak soleh. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk jam kedua dengan siapa? Ya. Jadi untuk hari ini anak-anak boleh istirahat dulu ya. Ayo dimulai dari sini.